sharing kalau ini ya. Rumus ini belum tentu baku bagi semua orang. Pertama adalah nggak boleh kita yang main. Nggak boleh kita punya ego. Nggak boleh kita yang main ya. Ya, arti gini, gue main dong. Ya, artinya saya main dong di Java Jazz Festival, saya main dong di, wah gitulah. Ya, kondisinya nggak boleh ego yang begitu bernafsu ketika kita main, benar-benar ingin main, menunjukkan sesuatu, show up, terus ketika di bandnya pun juga kelihatannya ingin menonjol, ya hanya dialah yang bahkan tingkat tertinggi jazz sebenarnya, memang jazz ada saat ketika kita harus melakukan lead solo, karena di dalam solo itulah memang salah satu curhatan, pikiran, segala hal rasa ingin dituangkan. Tapi ada ilmu berikutnya, di mana kita tidak terlihat menonjol, tapi kita meliputi. Kalau orang main dengan kita, dia jadi lebih bagus. Tapi kadang orang nggak sadar bahwa yang bikin bagus tuh dia gitu loh. Ya ibaratnya kalau bola tuh kayak playmaker ya. Jadi dia nggak selalu ngegolin. Tapi kalau ada waktu, katakanlah saya nonton waktu Zidane di Juventus, gerakannya tuh bikin semua hidup gitu loh. Dan dia tidak perlu bikin gol. Nah di situ kan kita lihat ilmunya tinggi, tapi siap tidak dieluk-elukan, siap tidak menjadi sesuatu yang superstar yang besoknya di koran foto dia gitu kan. Nah itu kan artinya harus punya sikap juhud yang luar biasa. Harus punya sikap juhud. Nah makanya saya pernah bikin quote, ya nggak tahu ini quote-nya berlebihan apa enggak. Saya pernah waktu di UIN bikin quote di Kenduri Cinta juga, saya bilang jazzer pejalan tasawuf sejati. Wow, itu kan maksudnya gimana? Ya ketika siap memilih jazz jadi jalan hidupnya adalah siap nggak populer dulu. Artinya gini, kalau ketika di musik yang lain yang lebih populer, ya pertama kan dulu ada acara tuh yang di TV tiap pagi tuh, ya kan? Tiap pagi. Jazzer pernah nggak Kang Abu lihat saya di sana? Nggak ada lah. Nggak ada kan? Nggak ada lah. Jadi orang mau kenal saya di mana coba? Soalnya saya pernah jadi pembawa acaranya. Nggak ada. Jadi benar kan kata-kata saya kan? Ya? Iya, benar. Nah, saya malah sekarang tampilnya di Dialog Positif Jazz Festival ya. Jadi saya bisa bilang dialog positif ini festival jazz ini. Ya kan? Ya artinya bisa terjadi karena Kang Abu punya jiwa jazz, dan kemudian yang hadir di sini ya saudara-saudara kita ingin sesuatu hal yang nggak umum, ya kan? Coba di mana ada acara judulnya tasawuf jazz gitu, ya kan? Nah ini kan sesuatu yang sudah ngejazz dari awalnya, ya acaranya, ya hostnya, ya acara, yang pesertanya semuanya memberikan energi pada kita untuk bicara sesuatu. Kita kan sekarang lagi ikhtiar kita, ikhtiar bagaimana kita mencintai, makin mencintai dan makin dekat ke Allah. Nah ternyata kita lewat komputer. Cuma kalau mendalami sesuatu, saya bilang jangan tanggung, karena kalau enggak nanti baru sampai tingkat alam materi. Ya kalau jazz itu ibaratnya, hanya jazz for jazz gitu. Nanti ternyata ada kehidupan dan spiritual. Kalau saya mengambil 3 eksistensi dari Kierkegaard, Aaron Sorbet Kierkegaard, kan ada 3 jalan di situ eksistensi. Pertama adalah jalan estetis, yang kedua jalan etis, yang ketiga jalan religius, ya kan? Nah di jalan estetis, ya kita bisa kaitkan kemanapun gitu. Katakanlah kalau dia seniman, pokoknya gue mau main musik hanya gue mau, dan musik kayak begini, pokoknya terserah orang suka apa nggak suka gitu kan. Ya itu di jalan estetis pokoknya lebih, kalau di dalam kehidupan bohemian, hidup yang pokoknya semau-maunya lah gitu kan. Hidupnya semau-maunya, musiknya seenak-enaknya. Tetapi apakah itu tingkat tertinggi? Oh ternyata ada tingkat yang lebih sulit, nggak mudah ketika kita ada jalan etis, ketika dengan musik yang kita suka, tapi kita bukan sedikit kompromi ya, tapi kita coba berpikir lebih keras agar apa yang kita lakukan juga bisa diterima masyarakat banyak. Misalnya kita ada kompromis ya, tapi kompromis dalam hal nggak keluar jalur ya.
Sampai terakhir nanti adalah jalan religius, bahwa sesuai yang Pythagoras katakan bahwa ya kan puncak tertinggi dari musik adalah bukan hiburan, tapi adalah menghubungkan jiwa dengan realitas tertinggi. Oke, gitu loh. Nah, jadi itu yang kalau kita ambil sedikit dari itu. Nanti ada beberapa jalan lagi kan yang saya pernah bilang waktu itu, gelombang materi, gelombang duniawi, terus gelombang cinta dan gelombang Tuhan. Pada akhirnya adalah memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Pythagoras itu, bahwa memang pada akhirnya apapun yang kita lakukan bisa menjadi jalan untuk mendekatinya. Bisa jadi jalan suluk kita ya. Tapi kita kembali kepada tadi, yang hak hanya ya, yang wujud hanya al-haq, yang lain adalah tajalinya. Nah, karena saya berpikir bahwa Allah is my audience, adalah audience utama saya adalah Allah, maka ketika bermain yang saya harus manage adalah ego saya. Ya. Yang kedua, kita memahami apa yang kita lakukan. Setelah kita lepaskan ego, kita melakukan sesuatu sebaiknya kita memang memahami apa yang kita lakukan. Artinya apa? Semuanya adalah untuk mencapai tingkat sadar. Kita punya kesadaran akan A, B, C, D. Ya, kita selalu menjadi khalifah di setiap permainan dan segala macam ya. Nah, tapi nanti akhirnya pada akhirnya yang mengalir adalah karena kita serahkan segala sesuatunya, bahkan hanya kepada Dia al-haq. Terus kemudian kita udah lepaskan ego, terus kemudian kita niat mainnya pun beda ya. Saya kan niatnya saya ingin membahagiakan dialog positif, saya ingin ibadah lewat musik dan segala hal pokoknya untuk hal-hal yang bukan untuk diri saya pribadi tapi untuk yang lain. Nah, secara singkat pada akhirnya kita akan mencapai apa yang baru saja almarhum ya Cikorea ya. Jangan mainkan sesuatu yang kamu ya hanya mainkan yang kamu dengar. Jangan mainkan yang kamu nggak dengar. Nah, itu kan? Cikorea sampai berkata demikian. Nah, dalam bahasa tasawufnya kita sebut itu adalah not tajali aja yang keluar. Dan itu yang kita ambil. Jadi baksanya kita nggak maksa gitu. Kita udah bisa memanage egonya, terus kemudian kita memahami apa yang kita lakukan, dan niat kita main bagus semata adalah Allah is my audience, dan membahagiakan para penikmat dan segala macam. Pokoknya dengan niatan itu sampailah yang dari hati akan sampai ke hati gitu loh ya. Nah, jadi artinya itu anehnya sesuatu yang si pemain ya keluarkan dari hati sampainya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kan lagi di pertemuan pertama, Kang Abu pernah nggak lihat nih jago banget tapi kok nggak demen lihatnya gitu loh, ya kan? Nah, bisa karena memang bahasanya adalah bahwa ya hati itu masuknya ke dalam musik itu masuk ke dalam kan ada musik itu ada nilai imaterinya, ada immaterinya, ya. Sesuatu yang materi dan imateri. Jadi musik itu punya dua nilai itu. Yang sehingga ketika yang hal-hal yang sifatnya kayak tadi itu, ya kita bisa senang, memahami musik yang kendati liriknya juga kita nggak ngerti kadang-kadang, tapi kita bisa nikmat ya gitu kan. Nah, demikian juga ada orang mainnya keren tapi kita bisa nggak suka, dalam arti nggak suka itu bukan nggak suka musiknya, pokoknya rasanya tuh kok nggak damai gitu ya. Nah, tapi ketika yang mainnya memang udah mengendalikan ego, memahami apa yang dia lakukan, bermain semata karena Allah, dan pada akhirnya yang keluar adalah not tajalinya itu ya. Dan sejatinya not itu adalah jiwa bagi maha komposernya Allah. Dan maka jangan jadi makanya kita dalam kehidupan jangan jadi not yang pales yang ketika kita hadir akan merusak suasana. Kira-kira pembukaan dari saya itu dulu Kang. Luar biasa. Mas Bebe ini pemain jazz atau sufi sih? Dalam banget. Dalam banget pembicaraannya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman, Ibu dan Bapak, keren ya. Itu ini banget tuh not tadi itu benar-benar
gimana ya, ke hati itu tajalinya not tuh luar biasa. Nah, ini aku mau nanya sama Bang Dame nih, berbicara tentang tajali. Bang Dame, by the way, tajali itu sebenarnya apa sih, Bang Dame? Kalau kita lihat di Al-Kahfi akhir-akhir itu kan ada kata-kata bertajali, bertajali, bertajali. Sementara ketika kita ada kata-kata bertajali itu bertemu, disebut bertemu juga mungkin kurang cocok gitu ya. Disebut melihat juga mungkin kurang cocok. Nah, so kalimat tajali ini maksudnya tuh apa sih sebetulnya, Bang Dame? Silakan. Di unmute dulu Bang Dame, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abu, Mas Beben, sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan dialog positif ini, dan saya sekarang sebut ini konser tasawuf jazz. Wah, jadi setiap nggak tahu nanti kita mengalir, ini sebetulnya Mas Beben, saya baru dapat nih sekarang nih. Jadi ini sebetulnya konser tasawuf jazz. Jadi saya sama Mas Beben sama Kang Abu punya rencana, tapi kehendaknya dia maksudnya Allah yang akan manifest gitu. Jadi ini sudah jazz Mas Beben. Yeah. Tapi sebelum ngomong tajali tadi Kang Abu, saya tadi punya catatan yang sangat menurut saya sangat kuat buat saya dari paparannya Mas Beben. Dan saya jadi teringat 7 tahun lalu Mas Beben kita selalu begini di KJK. Jadi Mas Beben ngomong, saya bagian-bagian nyelip-nyelip gitu ngelihat sesuatu yang goib-goibnya lah Mas Kang Abu ya. Okay. Jadi tadi kan Mas Beben bilang nih, kita kan intinya malam ini ataupun diskusi ini, bagaimana bicara jazz, kita bukan mau jadi pemain jazz saja, tapi bagaimana jazz atau musik ini relevan dalam kehidupan dari perspektif tasawuf, ya kan? Jadi tadi ada yang menarik, yang sangat esensial dalam perjalanan spiritual, yaitu mereka yang jadi salikin, Kang Abu, dia akan sadar betul bahwa yang main itu bukan personalitinya, jadi egoless. Itu kuat banget, dan ini salah satu core dari pendidikan tasawuf jazz. Pasti Mas Beben setuju nih dengan saya. Jadi seorang jazzer sejati dalam hal ini tasawuf jazz, dia main itu bukan personalitinya. Jadi disebutlah di situ kalau bahasa religiusnya mainnya ikhlas. Dia udah selesai dengan pengakuan, dia udah selesai dengan puja-puji, dia udah selesai pingin menonjolkan diri gitu. Jadi egoless, silakan mau nyebut egoless, mau disebut empty boleh, tapi mau disebut bermain dengan ikhlas juga boleh. Nah itu sesuai dengan surat Al-Ikhlas Kang Abu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah ahad. Ahad itu kan empty Kang Abu. Jadi ahad itu ahadiyah, kalau dalam tasawuf ahadiyah. Itu sebetulnya suwung. Oke. Jadi saksikanlah, mainlah dengan Allah gitu kira-kira. Mainkanlah dengan nama Allah gitu. Ya, jadi malam ini kalau ini didapatkan oleh sahabat-sahabat yang mendengar juga luar biasa, bagus banget. Jadi katakanlah, saksikanlah, ekspresikanlah, tajalikanlah gitu Kang Abu. Ekspresikanlah, tajalikanlah. Tajalikan sebetulnya ekspresikanlah. Ya, bahwa dia Allah itu empty. Allah itu empty, ahad. Qul huwallahu ahad. Lalu pada saat dia empty, dia egoless, dia nggak ada kepentingan pribadinya. Dia yang main itu ya nama Allah. Somad Kang Abu. Somad itu kalau secara umum maknanya adalah sandaran, Allah tempat bersandar. Tapi mereka yang teliti belajar bahasa Arab, somad itu artinya fullness. Jadi fullness. Kosong adalah fullness. Nah, ini penting nih Kang Abu. Makanya ini agak saya tekankan nih biar nggak lupa. Jadi biar korelasinya, kok sesuai dengan yang di Quran gitu. Jadi ahadiyah itu, qul huwallahu ahad, itu seorang jazzer sejati ataupun manusia yang sudah kamilah, insan kamil,
itu dia berbuat itu tidak ada personality sama sekali. Ikhlas. Kebayang nggak kalau dia udah ikhlas, kosong, empty, ahad, maka dia fullness. Tadi Mas Beben bilang, justru Jazzer sejati pada waktu dia ngegroup, dia mainnya, dia sebenarnya masuk dikit, tapi tanpa dia itu nggak asik tuh permainan atau konser gitu. Nah, ini kan susah memberitahukan ini ke orang. Tapi kalau teman-teman sudah sampai pada perjalanan atau salik atau spiritual awareness ke level ini Jazzer sejati ini. Ya Mas Beben ya. Ya. Jadi selama ini kita ngomong kul huwallahu ahad Kang Abu, katakanlah dia Allah itu ahad, empty. Maka Allah itu juga fullness. Okay. Jadi seorang Jazzer itu, Jazzer sejati ya pemimpinnya, dia memperhatikan drum, dia memperhatikan pianonya, dia memperhatikan saksofon, dia memperhatikan semua dalam kehidupan gitu Kang Abu. Ini kalau dalam cerita Mahabharata ini Krishna banget nih. Krishna banget. Dia nggak hanya mikirin Pandawa, dia juga mikirin ini loh, Kurawa loh. Jadi kita susah banget mencari sosok yang ahad sekaligus full. Dia empty sekaligus dia memenuhi semuanya. Gitu. Jadi tanpa dia egoless, empty, maka yang maha sang wujud, sang al-haq itu tidak akan manifest lewat dia. Saya tidak tahu nanti konser kita ini Kang Abu, itu lama-lama nanti peminatnya akan terseleksi sendiri gitu. Pasti segmennya kan niche market. Karena secanggih apapun Mas Beben menyiapkan bahan, si Pardamen menyiapkan bahan, Kang Abu memberikan satu intro, kita ini hanya menjadi fasilitator empty, tiba-tiba sang komposer itu main. Nanti kita nggak tahu nih, penonton atau pendengar itu tiba-tiba bertanya, tok-tek-toknya itu asik gitu. Jadi saya dapat ini baru konser tasawuf jazz, gitu boleh tuh. Mantap. Karena saya nggak tahu nanti tiba-tiba Mas Beben main gitar dan segala macam, saya juga masih latihan. Tiba-tiba ini kayak majelis, ya majelis zikir, majelis konser tasawuf jazz. Jiwa jazz itu gitu. Saya tahu betul Mas Beben kesulitan menjelaskan ini ke orang. Tapi begitu saya berdua ngobrol sama Mas Beben, wah kita kok nyambung gitu loh. Ini tauhid banget Kang Abu. Ya. Bersabar ya teman-temannya, bersabar. Bismillah. Jadi Mas Beben ini profesor musik, tetapi mutiara ini kadang-kadang nggak dilihat orang gitu. Ya untung ada Kang Abu nih mengangkat ini. Jadi itu pertama yang saya dapatkan. Jadi pertemuan ini boleh dibilang konser tasawuf jazz, di mana yang hadir di sini mungkin nanti ada nggak tahu ya, Kang Abu juga sebenarnya sudah bikin dialog positif ini udah tasawuf jazz, udah jazz juga sih. Jadi rencananya dibaguskan yang terbaik, tapi tiba-tiba hadir siapa saja yang berinspirasi. Yang kedua, Kang Abu, tadi saya menyoroti juga Mas Beben selalu mengulang. Hidup ini sudah jazz. Saya tahu Mas Beben ketika tahu dong banjir Jakarta ya. Itu Mas Beben itu masuk tuh sepahat tuh di rumahnya itu. Itu kalau nggak jadi tasawuf jazz itu puyeng itu ya Kang Abu ya. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu yang mendengar di sini ada 300-an orang. Hidup kita ini sudah jazz. Apa artinya? Ya, manusia itu boleh merencanakan, mempersiapkan semaksimal mungkin yang terbaik sesuai kapasitasnya. Tapi dia harus sadar, ada kehendak yang lebih tinggi yang memberikan tanda-tanda dalam perjalanan. Karena itulah, seorang jazzer pasti dia improvisasi, pasti dia spontan, pasti dia bebas dan bertanggung jawab gitu. Iya kan? Oke.
Bukankah itu yang diajarkan tasawuf? Makanya saya nggak tahu, bisa nggak kira-kira tasawuf dangdut ya? Itu saya lagi mikir juga tuh Kang Abu. Rock dangdut tasawuf rock gitu. Bisa nggak kira-kira? Tasawuf dangdut bisa nggak kira-kira? Tapi kenapa film The Soul yang lagi booming di Disney itu Kang Abu? Iya, Soul. Yes, itu keren banget itu. Kenapa yang dipilih jazz? Ya. Ini bukan karena fanatik jazz loh ini. Saya dari dulu ini Mas Bebe ini kok fanatik banget sih sama jazz. Apa sih yang disaksikan oleh mata batinnya Mas Bebe ini sama jazz gitu. Saya terus terang dengerin musik jazz itu puyeng loh saya Mas Bebe, Mas Kang Abu. Betul, capek, dengernya capek. Ini apa sih kok chordnya berantakan gitu. Tapi begitu sudah mulai, justru begitu saya masuk ke chord-chord jazz, ini udah mulai belajar sama Mas Beben. Dengar chord-chord biasa itu jadi kayak hambar mah, Kang Abu. Jadi dengar chord-chord biasa itu jadi hambar loh rasanya. Serius. Jadi kalau nggak ada C7, ya kan, D7-nya, itu kayak sentuhan bumbu-bumbunya kurang gitu. Gitu Kang Abu. Jadi hidup ini juga kalau mereka yang sudah suluk, ini aspek tasawufnya, kalau berbuat itu tidak ada estetikanya, nggak ada keindahannya, hanya sekedar melakukan, ya tidak dapat keindahan dari ritual, dari perbuatan itu. Jadi mudah-mudahan hari ini tasawuf jazz yang kedua ini, atau konser tasawuf jazz yang kedua ini, teman-teman yang mendengar mulai paham. Justru kita mau membuat hidup kita lebih indah. Hidup lebih indah. Itu yang mudah-mudahan teman-teman mendapatkan sari ini di dalam diskusi-diskusi ini. Jadi diambil. Nah, tadi itu aja. Ya mudah-mudahan sih kalau teman-teman ketemu orang-orang yang sudah, misalnya kita sempat bertemu seorang syekh, seorang wali, ya seorang syekh lah, guru yang sudah memang ya zuhud gitu. Itu pasti dia jiwa jazz itu ada. Dia tidak akan berbicara kalau memang tidak diperlukan. Dia akan berbicara ngegrup, itu Kang Abu. Jadi dia tidak akan mendominasi pembicaraan. Dia tidak akan suka debat. Suka debat itu seperti lagi main gitar, rebutan solo gitu loh. Gua dong, enggak gua dong. Nah itu kayak gitu tuh. Nah, untuk bisa merasakan feel itu, titik tengahnya, titik equilibriumnya itu, di jazz itu langsung suluk Kang Abu. Saya belum dapat loh. Saya sebagai istilahnya berjalan di tasawuf, itu saya lagi berjalan di dalam jazz Kang Abu. Karena itu mungkin saya sudah hafal teorinya, tapi begitu Mas Beben nyuruh saya, minta saya main, pemain drumnya beda, pemain pianonya beda, saya main gitar di situ, agak agok juga gitu. Tapi kalau dia sudah jadi tauhid, sudah egoles, sudah jazzer sejati, dia cepat improve. Nah, kembali kepada pertanyaan Tajali tadi Kang Abu, kalau Tajali itu kan sebetulnya manifestation, ekspresi ilahi. Apapun yang hadir di hati kita yang terdalam, itu kita ekspresikan, itu sebetulnya yang berekspresi Tuhan. Gitu. It's not your personality. It's not your ego apalagi. Mudah-mudahan saya bisa, yang saya nggak tahu dari cerita-cerita Mas Beben kayak Miles Davis di Korea, itu mereka itu perjalanan suluknya itu dahsyat Kang Abu. Kita nggak tahu aja ya Bang Damai ya, mungkin aku dengan dari caranya Beben, ya. Dari cerita dapat dari Mas Beben. Wih, ini orang sufi-sufi sejati juga gitu. Jadi mereka udah melewati, pingin menonjol, pingin paling mampu, sampai di titik tertentu mereka very humble gitu. Nah itu yang di sini mudah-mudahan jazz for jazz, jazz for life, jazz for spirituality itu mulai dilihat. Kan indah kan ketika musik tidak hanya menghibur, tapi musik bisa menyambungkan jiwa dengan Tuhan. Saya ulangi lagi Kang Abu, ketika agama sudah kaku, tidak disadari sebagai penyambung jiwa dengan Tuhan, udah sayang, udah
Itu udah susah merasakan kehadiran Tuhan. Di masjid aja kan kita sekarang susah merasakan kehadiran Tuhan. Iya kan? Di ritual. Di mana dong? Jadi bukan mesti ya tajali-tajali yang sadar itu muncul dalam bentuk musik ini puncak. Tujuannya itu bukan hanya menghibur. Kalau hanya menghibur dominan itu melenakan. Iya kan, musik itu kalau hanya menghibur itu melenakan, makanya kita mendengar ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi kalau kita kembali kepada quote-nya Pythagoras atau Al-Farabi, justru musik itu tujuan tertingginya menyambung jiwa dengan Tuhan. Bukankah ini mulia? Gitu. Jadi dengan kata lain Kang Abu, memahami musik itu wajib gitu loh. Ini wajib gitu harusnya. Ini makanya Budi soalnya. Ya gimana? Azan juga kan ada musiknya. Iya. Ya kan? Lafaz-lafaz baca-baca Al-Qur'an juga ada musiknya. Berarti kan itu juga bagian dari not-not yang kalau tadi itu keren tuh bahasanya, not-notnya tajalinya Allah tuh ya memang ada di situ juga gitu ya, kira-kira ya. Iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada kesadaran massal bahwa kan saya kutip tuh kata-kata dari satu syekh, ketika agama sudah kaku, maka agama itu akan digantikan oleh art. Art kan keindahan. Nah, art yang paling nyata langsung menyentuh manusia, kehadiran Tuhan, merasakan langsung, itu musik. Tapi kalau pemain musiknya, si pemusiknya tidak sadar ini yang disampaikan Mas Beben ini, gimana itu Kang Abu? Yes. Oke, ya? Keren. Gitu. Jadi bersabarlah, mudah-mudahan staminanya oke nih, maraton. Karena iya bismillah. Kita mencari alternatif penyampaian Bang Dame gitu ya. Bukan ceramah gitu ya, bukan dogma gitu, bukan kola rasul, bukan gitu ya. Bukan, iya. Oke. Tapi mudah-mudahan sih ya kalau kita lagi di KJK ya Mas Beben ya, selama 7 tahun kalau kita ngomong itu langsung Mas Beben main gitar gitu, itu orang langsung ngerasa gitu Mas Kang Abu. Ini rada susah kayaknya kalau online ya, tapi saya nggak tahu nanti ada solusi nggak itu. Karena kita coba. Bismillah. Oke, supaya seru kita langsung kita langsung berbaur aja untuk dialog karena ini udah ada pertanyaan yang menarik pertanyaannya. Pertanyaannya ini ditujukan ke Mas Beben. Mau tanya nih Kang Beben, apa bedanya jazz tasawuf dan jazz rock? Bagaimana dengan pemain musik yang non-muslim memainkan jazz tasawuf? Bisa diterangkan? Thanks Kang Beben, silakan. Nah ini menarik nih, silakan. Oke, terima kasih Kang Abu. Siapa yang bertanya? Yang bertanya Bapak Insinyur H. Erwin P. Siregar MSC. Pak Erwin. Pak Erwin, ya. Erwin ya. Selamat malam Pak Erwin, salam kenal. Jadi kalau terminologi dari jazz rock, jadi jazz rock tuh gini, ketika jazz itu kan banyak alirannya ya. Jadi kita tahu yang sebelumnya ada blues, ada ragtime, ada New Orleans, terus kemudian ada swing, bebop, cool jazz, west coast jazz, dan lain-lain gitu kan. Nah jadi ketika di penghujung tahun 60-an, kita kan dunia musik nggak bisa luput dari industri juga. Jadi pada waktu itu industri jazz sedang merosot secara industri merosot. Terus kemudian kenapa merosot? Waktu itu lahir musik yang namanya rock ya. Kita tahu di Purple, Led Zeppelin lahir di tahun itu, tahun akhir. Nah terus kemudian Presiden Columbia Record, Clive Davis, gimana caranya agar jazz didengar kembali. Akhirnya dipanggil Miles Davis, bahasanya secara bahasa sehari-hari kita. Miles, coba ini apa yang kita lakukan nih ya? Kita coba bikin sesuatu untuk agar jazz bisa agak didengar nih, ya kan? Nah, akhirnya waktu itu
Miles Davis ngajak nih pemain-pemain muda nih. Miles Davis, kenapa yang dipanggil Miles saat itu? Karena Miles ya selain senior, dia juga yang paling populer, selebriti di tahun 60-an akhir itu ya. Jadi kalau dunia industri ya biasanya akan berhubungan dengan sesuatu yang paling populer saat itu. Kemudian Miles ngajak rekan-rekan mudanya yang main tuh lebih ya just ada jiwa-jiwa rocknya lah gitu kan. Nah jadi dipanggil anak-anak muda saat itu, ada John McLaughlin gitar, ada Chick Corea pada piano, keyboard, terus kemudian ada beberapa lagi, misalnya ada Joe Zawinul, Wayne Shorter. Nah tantangan itu melahirkan album yang namanya Beaches Brew. Beaches Brew ini ada 2 album, double CD, cuma hanya ada 6 lagu. Jadi lagunya kira-kira setiap lagu panjangnya sepanjang 15 sampai 18 menit kira-kira lagunya. Itu upaya menggabungkan musik jazz dengan rock. Ya. Upaya menggabungkan jazz dan rock agar jazz didengar kembali. Tetapi boleh dibilang apa yang dilakukan Miles Davis dan kawan itu bahasanya masih embrio, ya. Nah, nanti alumni dari Beaches Brew, Chick Corea bikin grup namanya Return to Forever, John McLaughlin bikin Mavis Orchestra, ya. Terus kemudian Joe Zawinul, Wayne Shorter bikin grup yang namanya Will Revolt. Nah, itu adalah upaya menggabungkan dengan jazz rock yang akhirnya kita bilang fusion. Jadi fusion itu yang tadi Mas Erwin katakan, jazz rock adalah upaya ya agar jazz lebih dikenal kembali dengan menghubungkan atau menggabungkan musik jazz dengan rock yang saat itu lagi in. Lahirlah musik namanya fusion ya, jazz dengan rock ya kan. Nah, terus kemudian kalau bicara tasawuf jazz, di sini bukan bicara lagi soal musik apa, aliran apa. Jadi dalam arti apakah dia swing, apakah jazz campur rock dan lain-lain. Tapi di sini lebih kepada pelaku. Di dalam hal ini adalah sejatinya dia bisa main swing, bisa main bebop, bisa main fusion. Tetapi yang spiritual adalah si pelakunya yang sudah berjalan, ya, sudah berjalan dalam arti berjalan dari sisi kehidupan dan spiritual, sehingga apapun yang dilakukan semata karena dia, ya. Nah, konsep-konsep tasawuf jazz ini, walaupun bisa dikatakan tasawuf jazz belum dibakukan dalam sebuah buku, ya, tetapi adalah upaya-upaya bahwa tasawuf jazz di sini adalah sebuah ikhtiar, upaya makin dekat, makin mencintai, makin mengenal Allah lewat tools yang namanya jazz, ya. Kenapa jazz? Tadi Bang Nami bilang apakah dangdut dan lain-lain bisa, ya. Kalau saya melihat bisa saja itu terjadi ketika pelakunya spiritual. Tetapi ada yang spesifik di dalam jazz. Pertama, jazz memberikan tempat pada eksplorasi, misalnya contoh gini. Kalau di dalam jazz itu kan di dalam jazz itu satu hal yang paling katakanlah esensial adalah improvisasi, ya. Nah, di dalam improvisasi inilah satu wadah kita untuk mendapatkan momen terbaik untuk kita jalin. Karena ada 2 di dalam jazz yang kita siap spontan. Satu, spontan melakukan improvisasi. Satu, spontan melakukan reharmonize. Reharmonize ini bahasanya mengaransemen ulang. Mungkin kalau di musik lain mengaransemen ulang dilakukan di aransemen dulu baru dimainkan, gitu kan? Tapi di jazz itu reharmonize, ya. Jadi tadi saya ulang, di dalam jazz ada 2 tempat yang kita diminta atau bahkan kita kadang-kadang dituntut spontan. Satu adalah improvisasi, ya, di mana saya main spontan gitu. Katakanlah kalau saya main spontan sekarang, ya saya nggak ngarang-ngarang. Apa yang terjadi?
Jadi kalau kita misalnya gitar saya kedengeran, Kang Abu? Ya, kedengeran. Oke. Jadi kalau saya main, misalnya saya main, ya udah ini saya main aja nih, nggak ada sesuatu yang saya rencanakan duluan misalnya. Ya gitu misalnya. Terus misalnya kalimat kedua, jadi itu spontan aja terjadi. Nanti kalau ada Kang Abu main, berikan energi, Bang Dame main, akan terjadi not spontan yang katakanlah terbaik saat itu, gitu kan? Ya kan? Jadi udah. Jadi spontan aja Kang Abu gitu loh, ya. Itu spontan pada saat kita melakukan solo. Terus spontan melakukan reharmonize. Misalnya lagu Atom Leaves ditulisnya begini, Atom Leaves. D minor, G7, C major 7. Someday, reply with the Atom Leaves, red and gold. Nah, D minor, G7, saya bisa di Atom Leaves. Bebas ya. Artinya ditulisnya 3, saya mainkan 5, dimainkannya 7. Ya terserah serahnya Allah kasih lah saat itu. Keren. Ya kan? Tapi kalau istilahnya kalau Allah kasih sesuatu, kita harus nangkep tanda-tanda itu kan. Nah, ilmu di mana? Pentingnya ya ketika dikasih tanda, saya ingin wujudkan dalam realitas eksternal, bahasa filsafatnya, saya tahu saya punya alatnya gitu. Jadi pada saat D minor 7, nah jadi apa G7 tambahin G7 sub 5 tambahin 13 sebelum ke C major 7 B dim dulu. Jadi itu terjadi sesuatu yang ya spontan aja gitu, ya kan? Dan saya mungkin pernah contohin bintang kecil waktu itu di sini. Di sini pernah nggak saya mainkan bintang kecil, Kang Abu? Iya, iya. Ya kan? Nah kan cuma 3 chord kan? Sang kecil di langit yang biru gitu kan? Bahagia sangkasa, apa ya? Saya nggak mau nih kalau udah di dialog positif konsernya main bintang kecil cuma 3 chord gitu kan? Tapi saya nggak mau juga karena ego, saya ingin nunjukin sesuatu gitu. Saya cuma ingin berbagi kebahagiaan. Masa orang udah 100-300 di sini menyaksikan sesuatu yang mereka udah biasa lihat gitu kan? Jadi kondisinya adalah, aduh saya ingin banget nih bahasanya apa ya yang saya bisa lakukan untuk membahagiakan yang ada di sini semua gitu misalkan. Ya katakanlah sang kecil. Kang Abu juga boleh nyanyi ya. Di langit yang biru matanya berhias angkasa, aku ingin terbang langit jalur tinggi ke tempat kau berada. Kau berada. Nah, gitu kan. Ya? Nah, tapi ya itu bukan bintang kecil, apa aja pokoknya, ya. Nah, tapi serunya lagi nanti kalau kita udah di band tuh berempat tuh, ya kan? Kalau tadi kan saya sendiri, pokoknya yang saya dikasih, kan nanti kan kalau namanya lawan bicara kan ada yang nanggapin, gitu kan? Nah, jazz itu juga bahasa spontan nanggapin gitu, spontan nanggapin tapi dengan sesuatu yang memperindah bahasanya, gitu loh. Nah jadi kembali tadi jazz rock adalah fusion yang lahir pada tahun 60 akhir ketika upaya agar jazz tetap didengar, makanya menggabungkan musik jazz dengan rock fusion. Tapi kemudian fusion berkembang
Nggak cuma jazz rock yang digabungkan, ada jazz, ada rock, ada pop, bahkan ada jazz dan etnik. Itulah fusion. Nah, yang kedua tadi adalah dengan tasawuf jazz ya. Terus kalau bahasanya nanti Mas Dami bisa tambahkan bahasanya kalau non Muslim yang memainkan tasawuf jazz gimana gitu kan? Ya, nah, jadi itu pertanyaan menarik tuh, silahkan. Ya, oke. Jadi di sini adalah ini kan kita dalam koridor memang yang kita bahas. Karena kebetulan saya Muslim, terus saya pakai bahasa terminologi kaidah tasawuf, ya kan? Tapi artinya ini bukan tidak bisa diterjemahkan kepada agama lain, karena pada akhirnya kita bicaranya pakai bahasa gini, Allah adalah cinta, ya, Allah adalah kebaikan, Allah adalah kebenaran, ya kan? Dan bahkan Allah adalah cinta itu sendiri, gitu kan? Jadi kondisinya adalah ya. Pastinya yang non-Muslim, yang Buddha, Hindu, yang Kristen, dan Katolik, pasti punya bahasa yang maksudnya sama dengan apa yang saya katakan gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Jadi, artinya yang saya, misalnya kan, ya pastinya ada konsep penyatuan yang seperti Bang Dami bilang, kalau dalam agama lainnya misalnya kan. Terus kedua, spiritualitas, ya. Kan artinya spiritualitas itu artinya kan bukan harus Muslim, spiritualitas bahasanya gitu loh. Jadi artinya kita bisa ambil dari kata-kata tasawuf jazz, ya. Itu adalah soal terminologi, kaidah, prinsip-prinsip yang bisa diterjemahkan kepada, bahkan tadi jazz-nya pun bisa diganti dengan tasawuf komputer, tasawuf apa gitu loh. Nah, cuma saya hari ini ingin sharing kepada saudara-saudara tercinta di sini bahwa saya menemukan ini lewat jazz gitu loh, ya. Karena jazz misalnya gini, Allah bicara, Allah maha detail. Nah, jazz tuh chordnya detail gitu. Ya, jadi kalau ya bahasa lukisan, gradasi, bahasa apa dari gini loh. Bisa jadi diantara kan kalau kita bicara ruang, ya. Ya, kalau kita bicara ruang adalah dari apa ya? Bisa jadi celah di antara